dalam pemikiran kami bahwa hal-hal yang sudah termaktub tadi ditambah dengan hasil daripada rekomendasi tim sebelumnya yang sudah pernah juga disampaikan ke kami, ya, kami juga bersepakat bahwa ini dipandang perlu untuk ada tim kecil, ya, tim perumus yang disebut tadi, maka kami mempercayakan sepenuhnya akan hal itu. Pemikiran kami dari pemerintah daerah bahwasanya perumusan itu harus, ya, mencakup yang pertama adalah desakan kepada pemerintah pusat untuk sesegera mungkin mengambil langkah-langkah strategis, ya, efektif dan profesional dalam hal percepatan keamanan di Kabupaten Poso. Kemudian yang kedua adalah untuk sesegera mungkin melakukan, ya, penanganan terhadap dampak sosial ekonomi daripada masyarakat terdampak daripada gangguan keamanan. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan rehabilitasi sosial masyarakat Kabupaten Poso. Nah, ini, ya, pandangan besar, ya, pemikiran kami yang harus, ya, tercermin dalam desakan pada pemerintah daerah, pemerintah pusat, gitu, yaitu keamanan, kemudian rehabilitasi sosial, ya, dan ekonomi, dengan harapan bahwa ketiga ini bisa masuk atau tercermin dalam poin-poin yang akan dirumuskan sebentar nantinya. Harapan kita itu adalah bahwa setelah poin-poin perumusan itu tersusun, ya, itu kita harus sepakati bahwa bukan sebuah rumusan yang final, ya. Itu kemudian kita akan masukkan ke dalam pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu akan terjadwal setelah kami, ya, mendapatkan rumusan daripada hasil pertemuan hari ini. Gambaran pertemuan berikutnya adalah kita akan menambahkan, ya, dalam peserta itu jajaran Forkopimda dan saudara-saudara kita dari umat yang lainnya, dengan harapan bahwa kesepakatan pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua ini merupakan pertemuan final kita dan melahirkan satu putusan yang secara bersama-sama kita putuskan dan secara bersama-sama kita dorong dan bertanggung jawab untuk, ya, dilaksanakan dalam hal naik satu tingkat ke provinsi dan satu tingkat ke pusat. Puluhan poin pointers yang sudah tercatat di depan kita ini, seperti tadi yang Pak Walup sampaikan, kita minta untuk dibahas dan disimplifikasi dan fokus kepada masalah-masalah yang ingin kita angkat, sehingga mungkin besok sudah kita bisa adakan pertemuan. Dan semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kami pemerintah daerah sudah tampung hari ini akan menjadi penguatan untuk kita semua. Dan saya menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sambil kita berjalan, kita ikhtiar melakukan hal-hal yang sudah kita bicarakan pada hari ini, sambil kita terus saja berdoa. Semoga apa yang menjadi kerinduan kita bersama bisa segera terrealisasi, bisa dibukakan jalannya, dan bisa memberikan manfaat yang terbaik, mendatangkan rasa aman, mendatangkan rasa nyaman untuk seluruh masyarakat Kabupaten Poso. Dan ini kita berkumpul di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama membicarakan kembali jalan panjang yang sudah kita tempuh selama ini. Sepertinya belum kita melihat apa yang menjadi ujungnya, endingnya seperti apa. Pada kesempatan ini
telah hadir bersama kita semua, Bapak Ibu dari perwakilan agama. Saya mohon maaf kalau mungkin masih ada beberapa yang terlewat. Kami sudah berusaha meminta semua agar diundang, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang merasa ditinggal. Itu kami usahakan. Tetapi kalau memang kemudian masih ada yang Bapak Ibu ketahui terlewat belum terundang, mungkin pada pertemuan berikut kami diberi masukan untuk kita undang bersama-sama mengikuti kegiatan pertemuan seperti ini. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan harapan sudah ada hal-hal yang menjadi poin-poin kita bersama untuk bisa kita membahas atau menyampaikan secara bersama dan bisa kita setujui bersama. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan kesimpulan apa yang kita bersama akan sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang maupun kepada Presiden. Kemarin kami sudah menerima perwakilan dari tokoh masyarakat lintas agama dan menerima juga dari tokoh Sampai Lore, mewakili masyarakat Lore, dan sudah beberapa hal kami catat yang mungkin akan menjadi draft untuk bisa kita bahas bersama pada hari ini untuk kita simpulkan bersama. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sedikit kami informasikan bagi laporan kami pemerintah daerah kepada kita sekalian supaya kita bisa saling mensupport dan paling utama pastinya kita bantu dalam doa. Mari kita masukkan dalam doa kita setiap hari untuk saudara-saudara kita, pasti dukanya sangat mendalam. Kalau kita bayangkan, kalau saya ingat-ingat dibunuh dengan cara yang tidak wajar, ya kalau mau diceritakan detail tidak mampu saya, gitu ya. Kalau kita berkunjung pada saat kami diceritakan begini jenazah dan lain-lain sangat perih, Bapak Ibu kalau dengar. Jadi mari kita kirimkan doa kita juga untuk saudara-saudara kita ini, semoga mereka diberikan kekuatan, bukan hatinya Tuhan yang obati, dan kita doakan juga Kabupaten Poso ke depan kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan jalan yang sedang kita tempuh sekarang. Bersama kepolisian TNI kami terus berkoordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kapolda, Pak Danrem. Juga kami sudah sebagai laporan kepada kita semua, kami sudah menghubungi juga Pak Gubernur sebagai laporan kepada beliau. Dan kami juga meminta kalau memang ada bantuan dari provinsi mungkin juga bisa disalurkan kepada masyarakat kita yang ada di Kalimantan, atau juga dengan masyarakat yang terdampak dari operasi Madang Raya ini. Dalam hal ini kan sekarang masih masa yang sangat krusial, pasti semua takut untuk berkebun. Jadi masyarakat kita yang penghasilan utamanya dari berkebun otomatis tidak bisa berkebun, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sebagai pemerintah harus berpikir jalan apa untuk kita bisa membantu masyarakat kita. Nah, masyarakat yang terdampak dari dan mungkin masih takut untuk berkebun yang di sekitar daerah operasi ini, itu juga kami merencanakan untuk kami akan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tentu saja untuk itu kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan sebagai laporan juga kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat tanpa melakukan tentu saja dari pemerintah dari TNI Polri dan dari pemerintah provinsi bahwa sudah menghubungi Sekretaris Kabinet dan Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara untuk bisa menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita mensupport kebutuhan ekonomi masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami sampaikan juga kepada pemerintah pusat program apa yang bisa kita lakukan. Kemudian kerinduan dari masyarakat Poso untuk bisa bertemu, atau pemerintah daerah dan perwakilan tokoh masyarakat untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden agar menjadi perhatian, karena kita sudah lama sekali 20-an tahun masalah ini tidak selesai, sehingga kita perlu kepastian dan kita perlu jaminan dari pemerintah pusat tentang hal ini. Dan ini juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Mari kita doakan semoga semua perjuangan kita ini bisa mendapatkan jalan, terbukakan jalan, dan apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai. Kami perlu juga menyampaikan ya, untuk kegiatan operasi ini ya, sesungguhnya dengan perhatian besar dari negara, dari Bapak Presiden ya,
yang tadi disampaikan tinggal 9 DPO, ya. Waktu saya masuk 13, ya. Waktu saya masuk jadi Kapolres 13. Saya bukan menghitung waktu di sini, sudah 6 bulan. Sekarang tinggal 9, ya. Itulah wujud kami, walaupun mungkin belum bisa semua, ya. Namun tetap kami maksimal, ya, bersama dengan TNI Polri. Kami tidak berdiri sendiri, ya. Kita semua bersama-sama terus, ya. Saya dan Pak Dandim yang kebetulan memangku pemeliharaan Kamtibmas di wilayah beserta Satgas Madagoraya yang dipimpin langsung Bapak Danrem dan Bapak Kapolda, ya. Dengan segala perbantuan selalu mengevaluasi dan mengejar dengan segala kendala yang ada. Tadi disampaikan dulu kami hanya 20 melawan 100, mungkin caranya berbeda, konvensional, sekarang berbeda. Insya Allah tidak perlu pasukan, saya sendiri kalau bertemu dengan mereka saya selesaikan, Pak Dandim juga. Tinggal masalah waktu, kesempatan, karena memang kami tidak berusaha mencari alasan dan alibi. Kondisi geografis, ya, dengan bentangan luas, tidak hanya di Poso, mereka mulai dari Poso, Parigi, Sausu, sampai Sigi, sangat luas, ya. Dan ini kita terus mengejar mereka, ya, dengan TNI Polri. 6 bulan sudah dapat 4, tinggal 9, namun mereka juga melakukan tindakan kegiatan yang mungkin, ya, mohon maaf, kami juga mohon maaf dan segala tersebut. Namun dengan hal tersebut tadi disampaikan, ini jangan membuat kita di dalam kita sendiri, ya, menjadi salah fokus. Yang kita TNI terfokus, ya. Evaluasi perlu kami lakukan karena ada kejadian. Namun kami tolong percaya, ya, yakinlah. Memang bahasa ini, ya, sudah bosan. Tapi memang itu perlu dilakukan, ya. Perlu saya jelaskan bahwa operasi ini ada beberapa poin di dalamnya. Penyelenggaraan operasi, baik operasi penegakan hukum ataupun operasi militer. Di situ ada tugas pokok, ada pasukan, ada batas waktu. Batas waktu dalam operasi Madagoraya ini, Satgas Madagoraya, dia punya batas waktu. Setiap 3 bulan, makanya ada namanya Satgas Madagoraya 1 tahun 2021. Bukan berarti 1 tahun baru tahap 1, tahap 2 sampai dengan tahap sekian. Tidak, kami per 3 bulan. Kalau seandainya dalam waktu 3 bulan atau bahkan kurang dari 3 bulan ini selesai, maka ini tutup, operasinya selesai. Pulang kampung yang dari jauh-jauh. Tapi kan ternyata kan tidak selesai. Apa iya dengan 3 bulan sudah selesai, kami dengan egonya ya sudah kami pulang, saya sudah pulang. Kan tidak juga. Terus begitu ada penarikan masukan selalu ada kejadian. Artinya tidak sesederhana itu. Bahkan saya berpikirnya ini justru mungkin kelompok yang di atas itu ada perpanjangan mata, perpanjangan telinga, sehingga mereka bisa tahu bagaimana pergerakan pola dari Satgas, dan selalu melakukan tindakan-tindakan di masa-masa transisi. Kemudian pada saat di Kalimantan, kami sempat mendengar kenapa ini pasukan ditarik, termasuk yang di samping Nora. Bapak-bapak ibu sekalian, sebenarnya tidak ada penarikan pasukan. Itu yang kami lakukan adalah pengejaran. Pos yang tadinya statis karena
difokuskan karena berdasarkan informasi intelijen orang ini diperkirakan ada di sini, maka itu difokuskan dibawa ke sana semuanya dengan harapan betul orangnya ada di situ dan mati. Sehingga ya pasukan yang ada di Palu, ada di Sedoa, semuanya ditarik, termasuk yang di Kalimantan. Itu bukan ditarik di bawah kota, tidak. Itu melakukan pengejaran masuk ke dalam hutan. Jangan nanti dikira masyarakat yang ada di Kalimantan ditinggalkan, kemudian seakan-akan tidak ada tempat di NKRI, tidak ada, bukan begitu. Jadi tentunya kami punya mata, punya telinga, kemudian analisa, pasti ada analisa tersendiri, dan segala upaya telah kami lakukan, kekuatan personil, teknologi, intelijen sudah dikerahkan, dan ternyata posisi mereka berada di tempat yang lain. Tentunya ini tidak kami inginkan. Jadi dengan ada kejadian ini terus terang Bapak-Bapak sekalian, sampai dengan sekarang saya masih stres. Saya meminta maaf dengan kejadian ini itu karena tidak optimalnya pelaksanaan tugas kami. Saya sudah memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Karena tugas ini saya bertanggung jawabkan hadapan Tuhan. Saya mohon ampun. Tapi itulah, kami juga tidak sempurna. Kami juga bukan malaikat yang ada di mana-mana. Dan sekarang dari kota satu detik kemudian tiba-tiba ada bunuh diri kan? Kita tidak bisa juga. Jadi salah satu karakter yang membedakan antara kelompok DPU yang berada di Poso dengan yang ada di Aceh, ada yang di Papua adalah tidak mau kontak. Jadi menghilang, entah kemana menghilangnya. Sehingga pada saat kejadian di Palu sampai dengan Panglima TNI datang, Kapolri datang, itu adalah bentuk perhatian dari pemerintah pusat. Tidak mungkin mereka datang sendiri kemari tanpa ada perintah. Pasti presiden yang memerintahkan. Kekuatan TNI sudah dikerahkan dengan kekuatan yang maksimal, bukan hanya personil, termasuk pesawat tanpa awak, termasuk Boeing. Tidak kelihatan di Poso, memang tidak di Poso pangkalannya, tapi setiap subuh, setiap tengah malam berupaya mencari. Jadi kami meminta bantuan ini tidak bisa dikerjakan semata-mata oleh TNI Polri. Kami juga punya pemikiran yang sama. Semoga pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang terakhir dalam suatu cerita pilu dan duka di antara kita. Kemudian, harapan kami adalah Poso aman. Apapun yang akan kami lakukan agar Poso aman, kami akan segera melakukannya dengan seluruh sumber daya Kabupaten Poso yang ada. Ini sudah tekad kami. Kemudian yang kedua adalah selain sisi aman, kami ingin juga terjadi satu penyelesaian terhadap masyarakat yang terdampak, baik dari sisi sosial maupun sisi ekonominya. 4 meninggal kemarin di Kalimantan, ribuan masyarakat kita yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya. Dampaknya sangat besar. Nah, sehingga inilah yang kami harapkan bahwa kesepakatan kesamaan persepsi sekiranya kita bisa satukan nanti dalam suatu rancangan, apakah dia rekomendasi, apakah dia satu keputusan yang mewakili seluruh struktur masyarakat Kabupaten Poso.
inilah pertemuan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini mungkin di pembukaan saya tidak akan terlalu panjang karena akan banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Jenderal dalam arti dari BNPT yang akan kita tunggu-tunggu dan kita nantikan bersama tentu saja. Dan setelah beliau menyampaikan paparannya, kami juga akan mempersilahkan memberikan kesempatan dari para tokoh agama, para tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan isi hatinya dan bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi kerinduan terhadap pemerintah, tentu saja dalam hal ini pemerintah pusat yang langsung hadir bertemu langsung dengan kita pada saat ini. Karena ini yang menjadi kerinduan dari semua, bahwa kehadiran ada pemerintah pusat hadir bersama-sama dengan kami membicarakan hal yang membawa kebaikan untuk semua masyarakat Kabupaten Kota. Kita ini seperti satu bangunan atau satu tubuh manusia dari atas, dari kepala sampai kaki. Artinya ada hal-hal yang bermasalah dengan masalah terorisme, ya, adanya gangguan terorisme di seluruh Indonesia, tentunya kami akan turun tanpa diundang pun diturunkan kita seperti itu. Jadi kami kemarin sudah turun ke Palu, sudah memberikan suatu upaya-upaya kepada pihak keluarga korban, memberikan santunan berupa sembako, memberikan santunan kerahiman, santunan kematian, dan nanti akan kami ajukan lagi berupa kompensasi korban akibat tindak-tindak terorisme kepada negara. Ya, kompensasi ini adalah memang kewajiban dari pemerintah, ya, sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, nanti akan saya hadir dalam slide saya, ada hal-hal yang saya sampaikan tadi secara apa namanya berjenjang dan berkelanjutan saya akan sampaikan kemudian. Jadi kami juga akan mengatakan karena ini tidak epicentrum Bapak Ibu sekalian, karena banyaknya gangguan dari kelompok-kelompok itu. Jadi manakala ada korban akibat satu tindak terorisme, nanti negara tidak akan tinggal diam. Negara akan memberikan berupa kompensasi, ya, karena wujud daripada negara melindungi daripada segenap seluruh tumpah darahnya, ya. Di alinea 4 undang-undang itu sudah disebutkan negara melindungi seluruh masyarakat dan seluruh tumpah darah. Artinya kalau seandainya yang dilindungi itu ada akibat daripada tindak teroris, jadi negara itu harus memberikan berupa ganti rugi, berupa kompensasi seperti itu. Ya, kalau yang saya tahu, ya, meninggal dunia sampai 250 juta, luka berat 225 juta, luka sedang itu 150 juta, dan luka ringan itu 175 juta. Ini yang saya tahu yang sudah kita lakukan pembagian kepada korban-korban teroris di seluruh Indonesia ini. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 16 Desember 2020, Pak Presiden sudah memberikan sejumlah 39 miliar 225 juta, ya, uang itu yang harus diserahkan kepada ahli waris korban-korban teroris pada masa lalu. Terima kasih. Baiklah, saya akan membaca hasil dari tim perumus. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, teriring salam dan doa, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kesehatan dalam menunaikan tugas kita sehari-hari, menyikapi perkembangan keamanan serta penanganan teror dan kasus tindak kekerasan di wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah terjadi secara masif dan berulang kali dipandang perlu adanya evaluasi penanganan kasus tindak kekerasan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan pembunuhan secara transparan, cepat, tepat, sasaran, dan terukur dan tepat guna. Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang tugas bantuan TNI kepada pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2
dalam rangka mencegah konflik komunal, melindungi keselamatan masyarakat, dan mempercepat penyelesaian kasus tindak kekerasan disertai pembunuhan sadis yang terjadi di wilayah Kabupaten Poso tersebut, meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi untuk mengeluarkan Kepres tentang penyelesaian gangguan keamanan secara cepat, tepat sasaran, dan tepat guna di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Poso. Adapun hasil pertemuan tokoh lintas agama Kabupaten Poso bersama pemerintah daerah Kabupaten Poso tanggal 17 Mei 2021 di ruang Kobombo adalah sebagai berikut. Pertama, kejadian tragedi kemanusiaan di Kalimago merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari kegiatan sebelumnya yang harus disikapi secara tegas dan proporsional oleh pemerintah pusat. Kedua, meminta kepada Presiden RI untuk penanganan Poso secara tuntas dan harus datang ke Poso. Ketiga, tragedi ini bukan antar komunitas agama, tetapi tindak kekerasan yang mengancam pertahanan dan keamanan terhadap masyarakat Poso. Yang menjadi korban kekerasan adalah beberapa komunitas masyarakat Poso, Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya. Keempat, meminta jaminan keamanan masyarakat Poso kepada pemerintah Kabupaten Poso dan butuh tindakan nyata penanganan keamanan Poso sebagai prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Poso. 5. Perlu evaluasi menyeluruh kebijakan keamanan di Kabupaten Poso. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ini merupakan draft.